Sakit ya batuknya itu, dan akhirnya dia nggak bisa bernafas. Tapi dugaannya memang hipotesisnya kemungkinan varian Delta. Kok sekarang meningkat semua anak-anak kan seperti itu. Padahal dulu kan dianggap tidak rentan terhadap infeksi COVID. Ada yang namanya long COVID. Jadi setelah COVID-nya itu sembuh, setelah virusnya itu negatif, tes PCR-nya atau apa gitu ya. Tapi kemudian muncul gangguan-gangguan yang bisa dampaknya itu lebih panjang daripada COVID-nya itu sendiri. Berdasarkan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, 1 dari 8 kasus COVID-19 di Indonesia adalah anak-anak. 3 hingga 5% diantaranya meninggal dunia, dan hampir separuhnya adalah balita. Apa yang sebenarnya membuat kasus anak terpapar COVID-19 di Indonesia meningkat? Simak selengkapnya di Berkas Kompas. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia makin melesat. Tidak hanya menginfeksi orang dewasa, anak-anak juga terpapar COVID-19. Virus corona melumpuhkan aktivitas keseharian Trimah Sabiatun dan keluarga. Kini ia dan 2 anaknya yang berusia 3 dan 6 tahun tengah menjalani isolasi mandiri karena terinfeksi corona. Kalau malam itu suka ada batuk, kemudian mungkin dahaknya ke hidung, sehingga pada saat tidur tersedak gitu. Jadi anak yang kedua kan belum bisa mengeluarkan dahak, hidung ataupun tenggorokan. Corona pertama kali terdeteksi menyasar keluarga Trimah bermula dari anak keduanya. Bocah 3 tahun ini sempat mengunjungi rumah sang nenek yang belakangan diketahui positif corona. Sejumlah warga di lingkungan sang nenek juga terpapar COVID-19. Masih 3 tahun, jadi hanya badannya hangat, demam, terus esok harinya mulai batuk pilek, terus kalau malam itu demam tinggi, badan saya sakit, dan kemudian setelah 1 hari penciuman saya mulai menghilang. Nah, di situ saya baru menyadari bahwa kemungkinan besar kami terpapar COVID. Trimah dan keluarga menjalani isolasi mandiri dengan pantauan dokter dari Puskesmas dan Satgas COVID-19 di wilayahnya. Butuh perjuangan membuat anak-anaknya paham mengenai proses isolasi mandiri yang sedang mereka jalani. Yang agak sulit di anak kedua, karena kan kita memang benar-benar di dalam kamar, sempet ngamuk, minta keluar, ingin bermain dengan kakaknya gitu. Tapi saya coba untuk menenangkan. Anak pertama sih karena sudah hampir 6 tahun, jadi sudah cukup mengerti. Jadi kalau kita saat ini sedang terpapar, kita ada virusnya. Kalau kita keluar nanti kita bisa menularkan ke yang lain. Muhammad Faisal punya kisah serupa. Ia dan keluarganya terpapar COVID-19. Tuntutan pekerjaan yang tak bisa menerapkan work from home atau bekerja dari rumah membuatnya harus terus ke kantor. Mobilitas ini menjadi pintu masuk virus corona pada keluarganya. Faisal dan istrinya Lutfia serta anak sematawayang mereka, Kanaya, yang masih berumur 11 bulan positif COVID-19. Saya juga merasa bersalahnya dan istri juga mengakui itu. Harusnya pada saat saya bergejala dari kantor itu harusnya saya pisah kamar sih. Walaupun pakai masker harusnya pisah kamar. Pas di antigen istriku reaktif, jadi diwajibkan untuk anaknya juga antigen. Ya udah terpaksa harus di antigen dengan dicolok, dengan nangis-nangisnya. Hasilnya juga keluar reaktif, ya udah.
Faisal beserta istri dan anaknya dinyatakan negatif dari COVID-19 setelah 9 hari menjalani isolasi di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Tapi yang bikin kasihannya anak 11 bulan atau anak berapapun ya yang belum bisa berbicara, dia itu ngeluarin air mata gitu. Tapi bukan air mata nangis ya, air mata sakit atau pusing gitu kan. Jadi setiap kita peluk, tahu-tahu ada air mata ngucur. Pada saat masuk 4 kali disuntik itu diambil darah, itu sama sekali tidak bisa. Anaknya berontak, kata susternya ini pengaruh dari pembuluh darahnya yang terlalu tipis karena masih 11 bulan. DKI Jakarta menjadi salah satu daerah dengan jumlah anak terpapar COVID-19 tertinggi. Data tanggal 30 Juni 2021 mencatat 12% kasus positif di Jakarta terjadi pada anak-anak. Beberapa daerah juga mencatat adanya kenaikan kasus anak terpapar COVID-19. Kesehatan anak-anak Indonesia kini terancam oleh virus yang sudah bermutasi menjadi beberapa varian. Tak hanya ancaman varian baru corona, ancaman dampak jangka panjang setelah terpapar COVID-19 juga menjadi kegundahan orang tua. Long COVID adalah kondisi ketika seseorang mengalami beberapa gejala COVID-19 meski telah dinyatakan negatif yang kerap menimpa sejumlah penyintas, termasuk anak-anak. Sebagian besar anak itu bisa sembuh. Tetapi ada yang namanya long COVID. Tapi kemudian muncul gangguan-gangguan yang bisa dampaknya itu lebih panjang daripada COVID-nya itu sendiri. Bayangkan efek jangka panjangnya untuk produktivitas kerja mereka, untuk kemampuan mereka belajar. Ini akan jadi beban yang luar biasa berat untuk kesehatan masyarakat di Indonesia untuk beberapa dekade ke depan. Berdasarkan catatan dari Satgas Penanganan COVID-19, angka anak terpapar COVID tertinggi berada pada kelompok usia 7 hingga 12 tahun. Diikuti oleh kelompok usia 16 hingga 18 tahun dan 13 hingga 15 tahun. Sementara persentase angka kematian tertinggi berada pada kelompok usia 0 hingga 2 tahun. Lantas, mengapa anak rentan terpapar COVID-19? Benarkah mutasi baru virus corona telah menjangkit anak di sejumlah daerah? Dan akhirnya dia nggak bisa bernafas, Bu. Seperti gagal nafas. Juni 2021 menjadi hari kelam bagi Gianni Rosalina Runtuh dan Sutrisno. Yusuf Amar Abdillah, buah hati mereka berpulang ke pangkuan ilahi. COVID-19 membuat Yusuf, bayi berusia 1 tahun 9 bulan, meregang nyawa. 1 tahun lalu, Gianni dan suami meninggalkan Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan asa Yusuf yang menderita penyakit atresia biliar atau kelainan pada organ hati bisa pulih jika berobat ke rumah sakit di Jakarta. Pandemi COVID-19 sempat membuat Gianni khawatir terpapar saat menjalani pengobatan di rumah sakit. Tetapi kondisi Yusuf yang sakit membuat mereka tetap harus menjalani pengobatan. Memang kan kasus COVID yang sekarang lagi melonjak dan kita sendiri membawa anak yang memang sedang sakit gangguan fungsi hati kronis. Imunitas mereka sangat rendah. Kita setiap minggu harus bolak-balik rumah sakit, sedangkan rumah sakit adalah tempat utama penularan yang pasti. Kekhawatiran Gianni menjadi kenyataan saat ia dan Yusuf terpapar COVID-19. Beruntung, sang suami tidak ikut terpapar. Meski telah menerapkan protokol kesehatan, virus corona akhirnya menyerang pertahanan tubuh mereka. Kondisi Yusuf paling nelangsa. Tubuh kecilnya harus menanggung rasa sakit ganda selain pada organ hati yang ia derita.
Pas hari kejadian itu dia sehabis saya mandikan, baru saya mau kasih dia susu, baru mau saya kasih dia makan, tiba-tiba dia batuk. Batuknya itu sebanyak 3 kali, batuk yang cukup keras, dan akhirnya dia nggak bisa bernafas, lebih tepatnya dia nggak bisa nafas setelah itu. Seperti gagal nafas. Pas saat sampai di rumah sakit, anaknya sudah hilang kesadaran. Tapi saat itu kendalanya adalah anak ini memerlukan ventilator, tapi ventilator sedang kosong. Rumah Singgah Satu Hati menjadi saksi bahayanya COVID-19 menyerang anak-anak, khususnya yang memiliki penyakit penyerta. Rumah Singgah Satu Hati merupakan rumah singgah bagi anak-anak yang memiliki kelainan pada organ hati. Selama pandemi, sudah 4 balita yang meninggal akibat terpapar COVID-19. Sejumlah anak hingga saat ini masih menjalani pengobatan akibat COVID-19. Sekarang berarti ada 4 anak lagi yang masih isolasi mandiri, walaupun sebenarnya udah 14 hari, tapi kami tetap melewati batas itu. Anak ini agak sulit dalam posisinya, yaitu positif COVID dan komorbidnya terpacu, ya mudah meninggal dunia. Penelitian yang dilakukan oleh Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSUPN Cipto Mangunkusumo menemukan anak-anak yang terpapar COVID-19 yang dibawa ke RSCM rata-rata memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkap ada beberapa faktor penyebab anak-anak terpapar COVID-19. Di antaranya, pemicu lonjakan kasus pada anak terjadi akibat meningkatnya klaster keluarga. Mutasi virus corona juga disebut menjadi penyebab anak-anak terpapar. Seiring lonjakan kasus di Indonesia, 4 varian baru mutasi virus corona telah terdeteksi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merilis varian baru yang menyebar dengan cepat dan dikhawatirkan berdampak serius pada pengendalian pandemi. Dari 4 varian baru yang berkembang, varian Delta asal India dinyatakan sebagai paling berbahaya dengan daya tular 97% lebih tinggi. Saat ini yang untuk Indonesia yang paling tinggi adalah yang varian Delta. Ya kalau kita rasionya tadi sudah saya cerita, varian Delta itu sudah ditemukan dalam periode yang sama nih ya, misalnya dari Januari sampai saat ini. Kita sudah menemukan, makanya naik grafiknya itu naik cepat sekali, sudah mencapai 200-an. Ya. Nah, dia bisa menular lebih cepat, ya karena ada mutasi itu, kemudian dia bisa menempel pada reseptor itu dengan lebih kuat, ya, sehingga infeksi atau masuknya kuman virus itu ke dalam sel lebih cepat. Jadi orang berpapasan nggak usah pilih varian baru, memang semua virus seperti itu, coronavirus seperti itu sifatnya karena melalui airborne. Hanya memang cara penularannya cepat banget. Tapi memang ada kecenderungan kalau lihat varian Delta ini pada umur di beberapa rumah sakit kami melihat umur di bawah 18 tahun, di bawah 10 tahun sudah ada yang kena. Munculnya varian baru corona berujung pada tantangan dalam mendeteksi. Varian baru disebut tidak terdeteksi oleh metode pemeriksaan metode swab PCR maupun swab antigen. Pendeteksian varian baru dalam tubuh manusia bisa dilakukan dengan metode whole genome sequencing atau WGS. WGS disebut lebih akurat dari metode PCR yang selama ini dipakai, namun penggunaannya masih terbatas. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman meneliti spesimen sejumlah anak yang terpapar COVID menggunakan metode WGS. Penelitian menemukan varian Delta menyerang anak-anak yang menjadi sampel penelitian ini. Mungkin anak belum divaksinasi, mungkin virusnya memang berubah, ya lebih virulen, misalnya lebih ganas, atau dosisnya virus yang lebih tinggi. Walaupun sudah punya kekebalan, kalau virusnya
virusnya berubah, virusnya menjadi lebih virulen, misalnya lebih ganas, atau orang itu terpapar terhadap virus dalam jumlah yang besar, maka mungkin bisa jadi terinfeksi ya. Jadi risiko infeksinya lebih tinggi. Kelompok kerja genetik Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta juga tengah meneliti varian Delta. Melalui metode WGS, peneliti menduga varian Delta yang menyasar anak-anak menjadi pemicu lonjakan kasus COVID-19 pada anak. Tapi dugaannya memang hipotesisnya kemungkinan varian Delta kok sekarang meningkat semua anak-anak kan seperti itu. Padahal dulu kan dianggap tidak rentan terhadap infeksi COVID. Jadi whole genome sequencing itu teknologi untuk mendeteksi atau mengurutkan, menentukan urutan basa genom virus corona 2 dengan teknologi yang namanya NGS, Next Generation Sequencing. Saat pandemi ini sangat luar biasa manfaatnya karena dalam hitungan hari itu kita sudah mendeteksi genom dari SARS-CoV-2. Di tengah kasus corona yang menyasar anak terus meningkat, lantas bagaimana rencana pembukaan sekolah tatap muka yang sempat digulirkan oleh negara? Kalau positivity rate-nya tidak di bawah 5%, nggak usah buka sekolah. Kita juga bersyukur BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization untuk vaksin Sinovac yang dinyatakan aman digunakan anak usia 12-17 tahun. Melonjaknya kasus corona pada anak membuat negara ambil langkah. Kini program vaksinasi yang diluncurkan oleh negara juga menargetkan anak-anak menjadi penerima vaksin. DKI Jakarta menjadi daerah pertama yang melaksanakan program vaksinasi anak usia 12 hingga 17 tahun. Peluncuran program vaksinasi ini dilakukan di SMA Negeri 20 Jakarta pada 1 Juli 2021 lalu. DKI Jakarta menargetkan sebanyak 1,3 juta anak usia 12 hingga 17 tahun mendapat suntikan vaksinasi COVID-19. Pembelajaran tatap muka secara terbatas digelar di sejumlah daerah. Negara mengatur kegiatan belajar mengajar bisa dilaksanakan di zona aman dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan dilakukan terbatas. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat membuat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyesuaikan rencana pembelajaran tatap muka pada bulan Juli 2021. 7 provinsi yang menerapkan PPKM darurat, diantaranya DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Bali, tidak akan menggelar pembelajaran tatap muka. Jadi kalau anaknya masih sehat, masih hidup, ketinggalan pelajaran kan bisa dikejar nanti. Tapi kalau anaknya kita masukin sekolah, kemudian dia tertular, habis itu dia meninggal, ya apa gunanya dikasih kepintaran juga kalau akhirnya anaknya meninggal gitu. Jadi kalau positivity rate di wilayah Anda lebih dari 5%, Anda justru kan punya hak sebenarnya tidak memberikan izin. SMP Negeri 1 Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, menjadi salah satu sekolah yang pernah menggelar uji coba pembelajaran tatap muka. Bagaimana kelanjutan proses belajar mengajar tatap muka di tengah lonjakan kasus corona pada anak? Nah, jika Dinas Pendidikan di tahun ajaran baru ini nanti tatap muka terbatas, kami sudah siap ya. Karena pada bulan Februari lalu, selama kami melakukan pembelajaran tatap muka kemarin, memang tidak ada anak kami yang terkena COVID. Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu wilayah yang memiliki tingkat lonjakan kasus COVID-19. Sejumlah kabupaten dan kota di provinsi ini menyumbang angka kematian yang meningkat. Kota Batam menjadi daerah yang mengalami peningkatan kasus COVID anak yang sangat signifikan. Berdasarkan data Satgas dalam 1 bulan terakhir,
penambahan balita terpapar COVID-19 mencapai 53 orang. Anak usia 6 hingga 11 tahun sebanyak 65 orang, dan anak usia 12 hingga 16 tahun sebanyak 70 orang. Kasus di Kota Batam ini meningkat luar biasa, terutama di bulan Juni. Itu peningkatannya hampir 100%. Secara proporsional, ya kasus anak juga meningkat seiring dengan peningkatan kasus secara umum. Kalau ditanya mengapa, yang jelas anak ini kan dia tidak kemana-mana, dia stay di rumah. Nah, kasusnya kemungkinan tertular dari orang tuanya. Akibat pandemi COVID-19, pembelajaran jarak jauh diterapkan sejak Maret 2020. PJJ dikhawatirkan menyebabkan anak kehilangan kemampuan belajar. Meski begitu, kebijakan pembelajaran tatap muka dikhawatirkan berdampak buruk pada kesehatan dan keselamatan anak di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang telah terjadi. Tidak setuju kalau pendidikan tatap muka di sekolah dilaksanakan. Penularan terhadap orang tidak memandang umur. Kalau tatap muka untuk saat ini, terus terang saya belum setuju. Kalau anak di sekolah ini kan berkerumun tetap. Sementara kita tidak bisa memantau anak kita. Saya setuju daring dulu atau online. Alasannya untuk keselamatan. COVID-19 kini tak lagi memandang usia, menyasar mulai dari bayi hingga lansia. Di tengah kasus COVID-19 pada anak yang makin meninggi, kebijakan negara yang mengutamakan keselamatan anak-anak sangat dinanti. Inti utama pekerjaan pemerintah itu melakukan 3T. Tracing, testing, dan melakukan treatment serta ditambah dengan vaksinasi. Jadi itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi 4 pilar tersebut tidak bisa berjalan efektif jika masyarakat tidak membantu, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik, sehingga kita berharap laju transmisi ini bisa terkendali.